Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak untuk hari ini, Bu Risma akan menjelaskan mengenai organisasi kehidupan. Di buku paket kalian ada di bab 6, yaitu di halaman 245. Silahkan dibuka buku paketnya dan buku catatannya. Jika ada yang perlu untuk dicatat, silahkan dicatat. Jika ada yang perlu untuk ditandai di buku paketnya, silahkan ditandai ya. Bagian-bagian mana sajakah yang menjadi pokok pembahasan Bu Risma. Baik, kita mulai pembelajaran kita tentang organisasi kehidupan. Seperti katanya, yaitu organisasi. Berarti di dalamnya itu terdiri dari susunan. Seperti contohnya saja OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Ada ketuanya siapa, ada wakilnya siapa, dia disusun dari elemen terkecil. Dari anggota, mungkin ada nanti dia sebagai kepala bidang, nanti ada sebagai wakil, ada juga sebagai ketua. Begitupun dalam kehidupan kita, dimulai dari elemen yang terkecil terlebih dahulu. Nah, dalam organisasi kehidupan ada tingkatan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ingat nggak, waktu ekosistem, ekosistem itu mulainya dari individu. Setelah individu, jadi apa? Kumpulan beberapa individu menjadi Populasi. ya, pintar, populasi. Setelah populasi, Komunitas. yap. Komunitas. Setelah komunitas, Ekosistem. ekosistem. Iya. Lalu Bioma. bioma, lalu Biosfer. pintar. Populasi atau individu atau organisme, lalu populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Pintar ya. Nah, itu dimulai dari organisasi atau individu. Nah, sebenarnya dalam suatu organisasi kehidupan itu tubuh seorang manusia, hewan, tumbuhan, itu tersusun dari sesuatu yang sangat kecil yang dinamakan dengan sel. Ya, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa di sini bisa dikatakan bahwa jadi makhluk hidup itu tersusun dari sesuatu yang sangat kecil yang dinamakan dengan sel. Sehingga urutan organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar itu, atau dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks, yang pertama itu adalah sel. Beberapa sel akan berkumpul menjadi jaringan, beberapa jaringan akan berkumpul menjadi organ, beberapa organ akan berkumpul menjadi sistem organ, lalu akan berkumpul menjadi organisme. Jadi contohnya misalkan ada sel mata. Beberapa sel mata berkumpul, dia akan membentuk jaringan mata. Beberapa jaringan mata saling berkumpul, dia akan membentuk organ. Organ itu apa? Mata, hidung, telinga, jantung, paru-paru, lambung. Itu adalah organ. Organ tubuh manusia. Nah, contohnya, misalkan sekarang Bu Risma punya organ hidung. Terus misalkan dia ada tenggorokan, lalu ada paru-paru. 3 organ itu akan membentuk sistem apa? Hidung, tenggorokan, paru-paru. Ada 3 organ. Dia saling berhubungan, akan membentuk sistem Pernafasan. pintar. Sistem pernafasan. Sekarang organ lidah, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus halus, organ usus besar, organ anus atau saluran anus. Organ-organ tadi saling berhubungan akan membentuk sistem pencernaan. pintar. Pencernaan. Seperti itu. Jadi, tadi pertama berusaha bilang hidung. Hidung kan organ. Oh, ternyata hidung itu berarti dia disusun oleh beberapa jaringan. Di mana jaringannya itu tersusun oleh beberapa sel. Hari ini kita akan berfokus pada sel. Apa itu sel? Robert Hooke pada tahun 1665, dia pertama kali mengamati sebuah sel gabus pada tumbuhan. Lalu, Matthias Saladin and Thomas Sahwan pada tahun 1839, dia menyimpulkan bahwa sel itu merupakan unit terkecil
Jadi bisa didefinisikan atau bisa diartikan bahwa sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan paling kecilnya disusun oleh sel. Kalau kalian punya boneka nih yang perempuan, misalkan boneka dalamnya ada busanya. Oh, berarti boneka itu disusun oleh busa. Tapi ternyata tubuh kita nih, yang paling kecil di dalam tubuh kita itu adalah sel. Oke, setiap sel itu kecil sekali. Di sini dikatakan ukurannya itu sangat-sangat kecil gitu kan, sampai unimikro. Mungkin kalau kita lihat di mikroskop pun harus mikroskop elektron supaya bisa benar-benar terlihat oleh sel. Tetapi sel yang sangat kecil itu dia punya isi apa saja. Dia ada cairan yang disebut sitoplasma. Setidaknya sel itu memiliki sitoplasma, punya membran, dan setidaknya dia punya inti. Jadi suatu sel itu, anggaplah sel berbentuk seperti ini. Setidaknya dia itu memiliki ini. Apa itu? Itu adalah membran. Apa membran sel? Dia adalah selaput pembungkus sel. Jadi dia punya pembungkus. Setidaknya suatu sel itu dia punya bagian yang di tengah yang berupa cairan, sitoplasma atau cairan sel. Dan setidaknya sel itu dia punya ini. Apa sih itu? Itu adalah inti sel. Bu Risa suka menganalogikan seperti ini. Contohnya kalian beli bakso, dipakai plastik. Setidaknya namanya juga beli bakso, udah jelas ada baksonya ya. Setidaknya ada bakso dan kuah kan, sudah dikatakan bakso. Kita beli bakso di plastik misalkan, dibungkus. Ada plastik, ada bakso, ada kuahnya. Itu kan sudah bisa dikatakan bakso kan, karena ada baksonya dan ada kuahnya. Jangan lapar. Nah, plastik itu dia bisa disebut dia adalah membran plasmanya. Dia membran selnya karena dia suatu pembungkus. Di mana di dalamnya dia punya cairan. Si kuah bakso itu cairannya. Dan dia punya inti, anggaplah bakso itu adalah inti selnya. Ya, jadi suatu sel itu setidaknya dia punya membran, punya pembungkus, dia punya cairan, dan dia punya inti. Gitu. Nah, tetapi, apa, Wib? Kan Ibu bilang kayak beli bakso. Ya. Sambal, kecap, kerupuknya termasuk nggak, Bu? Termasuk, nanti itu adalah organel sel. Oke. Jadi, tadi kan kalau kita beli bakso nggak mungkin dong baksonya aja, kadang pakai mie, kadang pakai sawi, ada sambal, terus kita pakai daun bawang, bawang goreng, pakai kacang gitu kan. Nah, itu lebih banyak lagi kan, itu bakso lengkap. Itu dia adalah organel-organel lain di dalam bakso gitu. Karena ini organel-organel lain dalam sel. Tapi setidaknya kalau kita beli bakso harus ada baksonya dong. Setidaknya ada kuahnya gitu, bakso dan kuah udah bisa dikatakan kita beli bakso. Nah, begitupun dengan sel. Isi sel tuh banyak banget. Analogikan dengan yang tadi Wibi bilang, sausnya Bu dan segala macamnya. Tapi setidaknya si sel itu punya cairan dan punya inti. Gitu. Nah, tapi inti sel itu ada yang rapi, ada yang berantakan. Oleh karena itu, berdasarkan ada tidaknya membran. Ingat, arti dari membran itu apa? Selaput pembungkus. Pintar. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus. Nukleus itu nama lain dari inti sel. Nah, ternyata inti sel itu ada yang ditutup lagi pakai selaput. Tapi ada juga sel yang nggak punya selaput si inti sel nih. Ini kan inti sel nih, hitam. Ternyata ada juga nih sel yang intinya tuh dilindungin. Ini yang disebut dengan, nih yang merahnya ini, dia bisa disebut dengan membran inti sel. Nah, ternyata ada beberapa sel yang dia itu diselaputi lagi
intinya. Berdasarkan ada tidaknya selaput inti, sel itu dibedakan menjadi dua. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa itu sel prokariotik? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran nukleus atau membran inti. Misalnya bakteri dan alga. Jadi dia selnya kayak yang tadi awal Bu Risma gambarin, nggak punya lingkaran merah ini lagi inti selnya. Tapi kalau sel eukariotik itu adalah sel yang nukleusnya atau inti selnya itu bermembran atau dibungkus nih pakai yang Bu Risma buletin pakai tanda merah itu. Contohnya siapa? Sel hewan dan sel tumbuhan. Sel manusia mana? Baru saya mau tanya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sel manusia kok nggak dibahas? Ada yang tahu? Apa? Mungkin yang kayak hewan dan tumbuhan. Kira-kira kayak siapa manusia? Hewan. Betul, pintar. Jadi, dalam dunia biologi itu sel diklasifikasikannya menjadi sel hewan dan sel tumbuhan. Dan manusia itu dikategorikannya sel kita strukturnya sama dengan sel hewan. Ya, sehingga yang dibahas hanya sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalau kalian mau membayangkan sel kalian seperti apa nanti ketika membahas sel hewan, itulah sel kita. Gitu. Nah, Bu Risma lanjutkan terlebih dahulu. Tadi Bu Risma sudah katakan ya bahwa berdasarkan ada tidaknya berdasarkan ada tidaknya membran inti sel dibagi menjadi dua, yaitu ada prokariotik dan ada eukariotik. Oke, selanjutnya nah, ada organisme. Organisme itu apa? Nama lain dari individu. Jadi kalau kita sudah belajar sekarang dari sel, Bu Risma bisa mengurutkan nih. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Itulah susunan organisasi kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Di sini pakai kata-katanya organisme. Berarti ada organisme yang bersel tunggal atau ada individu yang selnya cuma satu. Disebutnya makhluk hidup uniseluler. Contohnya bakteri dan protista. Seluruh kegiatan hidupnya dia dilakukan oleh sel itu sendiri. Jadi dia hanya punya satu sel yang ngurusin pencernaan, yang mengurus penglihatan, pernafasan, semuanya sel itu. Nah, tetapi ada juga organisme atau makhluk hidup yang selnya banyak atau disebut multiseluler. Contohnya manusia dan tumbuhan. Kenapa hewan tidak dimasukkan? Karena hewan ada yang multiseluler, ada yang uniseluler. Terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Sel tubuh manusia itu terdiri dari jutaan sel. Makanya kan ada orang yang kadang-kadang misalkan sel darahnya mengalami kerusakan, maka terjadi penyakit di aliran darah. Mungkin orang yang amnesia karena terjadi benturan, karena sel sarafnya yang rusak. Tapi yang rusak hanya sarafnya saja, tidak semua tubuh. Karena apa? Memang sel pada tubuh manusia dan tumbuhan itu bekerja secara spesifik, sesuai dengan fungsi tugasnya dia masing-masing. Jadi, uni itu artinya satu sel, multi artinya banyak sel. Secara umum, tadi sudah Bu Risma katakan bahwa sel itu tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma itu terdiri dari sitoplasma dan organel-organel. Organel itu merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Nih yang tadi sudah mulai ditanyakan oleh Wibi. Apalagi sih Bu Risma protoplasma? Bu Risma jelaskan ini sebentar. Ini kesimpulan yang tadi sudah Bu Risma jelasin dulu, bahwa sel secara umum, sel itu punya membran,
dan punya protoplasma. Tadi kan Bu Risma bilangnya cairan kan, sitoplasma. Tapi kan tadi Bibi juga bilang kalau beli bakso kan Bu suka ada campuran-campuran yang lain. Begitupun dengan sel. Sel itu secara umum dia punya membran, dia punya isi. Isi sel itu nama lainnya protoplasma. Tapi isinya ada yang berupa cairan, yang disebut sitoplasma, ada yang berupa padatan yang disebut organel sel. Jadi kalau kita beli bakso pakai plastik, ada kuahnya dan ada bakso, ada mie, ada saus, ada kecap, ada bawang goreng, ada kacang goreng, airnya itu adalah sitoplasma. Yang lainnya yang tadi padetan-padetan itu, dia adalah organel sel. Tapi sebungkus bakso itu di dalam isinya disebutnya isi atau protoplasma. Berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, sel itu dibagi menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Tapi berdasarkan jumlah sel penyusunnya, makhluk hidup itu bisa dibedakan menjadi makhluk hidup yang uniseluler, yang hanya tersusun atas satu sel, dan ada makhluk hidup yang multiseluler, dia tersusun atas banyak sel. Nah, dari tadi Bu Risma ngomongin sel itu kayak gimana? Kita akan bahas yang ini. Sel eukariotik yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Karena karakteristiknya juga berbeda-beda. Antara sel prokariotik dan eukariotik berbeda, sel hewan dan sel tumbuhan juga berbeda. Baik, anak-anak tadi Bu Risma sudah menjelaskan ini. Lalu nih, tadi kan Bu Risma dari tadi bahas sel-sel tuh kayak gimana sih. Nah, nih, lihat ini ada dua. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nanti Bu Risma lanjut ya ke pembahasan yang tadi ditanyakan oleh Zahran. Lihat anak-anak, ini ada contoh sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang sebelah kiri, gambar 1, dia adalah sel prokariotik. Apa tadi? Sel prokariotik itu dia punya membran inti sel atau enggak? Enggak. Enggak kan? Prokariotik itu tinggal punya. Ini lihat, inti selnya berantakan di tengah. Dia tidak ada yang membungkus. Sehingga dia itu bisa dikatakan namanya nukleolid, bukan nukleus atau inti sel. Jadi kalau sel prokariotik itu dia kan tidak memiliki membran inti sel, ya kan? Dia tidak memiliki membran inti sel. Sehingga inti selnya tersebar yang disebut nukleolid. Berbeda dengan sel eukariotik itu lihat. Dalam inti sel ini tuh dibungkus. Nah, ini dia disebut dengan nukleus. Ini dia dikatakan sebagai sel eukariotik atau sel yang memiliki membran inti sel. Ya. Tadi siapa? Contoh sel eukariotik itu dia ada siapa aja? Ada sel hewan Dan tumbuhan. Betul, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ini contohnya dari sel hewan. Lalu ada juga sel tumbuhan. Dan yang digambar ini merupakan sel apa kira-kira? Dia adalah contoh dari sel tumbuhan. Nah, sekaligus tadi Bu Risma mau menjelaskan kembali tentang membran sel dan segala macamnya. Ini perbedaan dulu ya, perbedaan gambar sel prokariotik dan sel eukariotik. Sekarang kita bergegas ke sel eukariotiknya. Sel eukariotik itu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Bu Risma bahas dari yang pertama, yaitu ada sel tumbuhan. Tadi dikatakan bahwa setidaknya sel tumbuhan itu punya membran, punya isi, dan punya air kan, seperti kita beli bakso pakai plastik, ada kuah, ada bakso, dan segala macamnya. Nah, contohnya seperti ini. Nih, contohnya di sel hewan. Ada yang namanya membran plasma. Mana membran plasmanya? Ini dia.
atau pembungkus. Lihat, dia membungkus semua isi sel. Lalu ada juga yang namanya, lihat, protoplasma. Protoplasma atau sitosol itu dia nama lain dari apa? Dari isi sel. Nah, tapi isi selnya itu kan ada yang berupa cairan, ada yang berupa organel. Yang cairan yang mana? Di sini tidak dituliskan ya, mana sitoplasmanya. Jadi bisa kita tarik, misalkan ini di tengah-tengah, ini sama di sini, itu dia adalah si cairan sel, atau bisa disebut cairan sel atau sitoplasma, ya kan? Sama seperti kalau kita beli, anggaplah ini plastik bakso atau mangkok bakso. Nah, di luarnya ini membran plasma sebagai pelindungnya, pembungkusnya. Di dalam sel itu yang pertama, dia isi sel nih, keseluruhan isi sel itu disebutnya protoplasma. Yang cair disebutnya sitoplasma. Nih lihat, ini yang kuning-kuning itu ke belakang semuanya itu cairan selnya. Tapi lihat, tadi kan Bu Risma analogikan inti sel itu sebagai baksonya kan. Nah, tapi inti sel, terus ada badan Golgi, vakuola, lisosom, peroksisom, sentrosom, mitokondria, dan semuanya di sini ini disebut dengan yang namanya organel sel. Ya, kalau tadi Bu Risma menganalogikan seperti bakso yang di dalam plastik, plastik bakso itu adalah membran selnya, terus semua yang ada di dalam plastik bakso itu disebut protoplasma. Kuah baksonya disebut sitoplasma, tapi bakso dan teman-temannya disebut organel sel. Seperti itu. Organel sel hewan dan sel tumbuhan berbeda-beda. Karena sel hewan termasuk ke dalam sel eukariotik, di mana nukleusnya memiliki membran inti sel. Nih lihat, inti selnya bulat. Dia nggak berantakan, tapi berbentuk bulat, ada lapisannya lagi. Ya, sehingga dia nih ada di sini. Dia dilindungi oleh membran inti sehingga bisa dikatakan bahwa sel hewan itu memiliki membran inti sel, berarti termasuk ke dalam sel eukariotik. Gitu. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan. Ini sel hewan, perbedaannya dari mana? Dari organel selnya. Anggap mie ayam dan bakso, beda dong isinya. Mie ayam isinya apa, bakso isinya apa. Sel hewan dan sel tumbuhan pun berbeda. Organel sel hewan dan organel sel tumbuhan ada beberapa yang beda. Ada organel yang hanya dimiliki oleh hewan, hanya ada juga organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Ini penampakan sel hewan, dan ini adalah penampakan contoh dari sel tumbuhan. Beda nggak? Dari bentuknya? Beda. Beda kan? Dari mana Bu Risma bedanya? Hari ini kita akan membahas seluruh organel sel. Kalian bayangin dong, selnya aja kecil banget, tetapi ternyata di dalamnya organelnya banyak kan? Bayangkan Iya, Bu. sangat luar biasanya ya. Allah pencipta kita juga sudah menciptakan sedemikian rupa sel yang begitu kecil pun dia memiliki isi yang sangat luar biasa dan fungsinya masing-masing. Tujuan pembelajaran kita, goals-nya adalah di subbab sel kalian itu bisa mengetahui gambar organel sel, nama organel sel, serta fungsinya. Jadi nanti misalkan ada gambar, ini namanya apa? Fungsinya untuk apa? Ini gambar ini, nih gambar misalkan gambar yang hijau, oh kloroflas, oh fungsinya apa? Oh ini dinding sel, oh fungsinya apa? Itu goals kita di akhir. Oke?
Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, Bu Risma akan langsung membahas satu per satu struktur struktur sel, mulai dari membran, sitoplasma, dan seluruh organel sel. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bu, Ya, boleh. Apa? bedanya sel sama atom apa, Bu? Oke, baik. Apa perbedaan sel dan atom? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Atom adalah unit terkecil penyusun makhluk tak hidup. Oh, oke. Itu bedanya. Karena ketika SD, kadang kita diajarin pengertiannya sama. Unit terkecil kan? Baru nanti atom jadi unsur gitu kan? Iya. Nah, itu dalam makhluk yang tak hidup atau benda tidak hidup. Pada makhluk hidup, unit terkecilnya adalah sel. Gitu. Oke, baik, Bu. Bu Risma, Ya, apa? Raditya Wardana ya? ini wifi saya agak lagi error-error dikit, Bu. Jadi kalau misalkan saya keluar masuk, tolong di itu ya, Bu. Mohon maaf kalau saya Baik. keluar masuk. Oke, baik Radit. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Kelas 7, Bu Risma jelaskan struktur sel, mulai dari yang pertama, membran sel. Tadi Bu Risma sudah katakan, membran sel itu seperti pembungkus atau selaput pembungkus. Ternyata membran sel ini tuh dia disusun oleh yang namanya fosfor, lemak, karbohidrat, dan protein. Tadi kalau kita lihat di sel kayak tipis banget ya, tapi ternyata kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Apa sih fungsinya? Fungsi dia adalah sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Ya, jadi karena dia paling luar, karena dia paling luar, dia itu berfungsi untuk keluar masuknya zat dari dalam sel keluar sel atau dari luar sel ke dalam sel. Sifatnya dia itu semi-permeable. Artinya dia hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Jadi dia tidak rapat. Tapi dia masih punya celah-celah yang bisa dilewati oleh hanya zat-zat tertentu. Sehingga disebut sifatnya semi-permeable. Ini struktur dari si membran sel. Ini bagian luarnya, baru ini di dalam bagian sitoplasmanya. Gitu ya. Di mana si membran sel ini dia terdiri dari yang tadi apa? Ada fosfornya, ada lipidnya, ada karbohidratnya, dan ada proteinnya. Lanjut. Nah, yang kedua ada yang disebut sitoplasma. Tadi atau nama lainnya apa? Cairan sel. Betul, sitoplasma atau di sini nih sudah Bu Risma tuliskan juga sitoplasma atau cairan sel. Nah, sitoplasma ini mengandung berbagai macam zat, diantaranya seperti protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma ini dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel, karena organel sel terdapat di sitoplasma. Karena sitoplasma kan tadi cairan ya, jadi dia di dalamnya itu punya banyak punya tempat di mana si organel sel itu menempel atau justru berenang ada di situ. Karena dia adalah tempat menempelnya organel sel, maka seluruh metabolisme yang ada di sel itu terjadi di sitoplasma ini. Seperti yang ada di gambar, sitoplasma itu ditunjuk di cairan berwarna biru, di mana di sekelilingnya itu ada organel-organel sel. Jadi fungsi utamanya adalah tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Lalu yang ketiga ada nukleus. Atau apa tadi nukleus itu? Inti sel. Nukleus ini tersusun atas membran. Yang tadi Bu Risma katakan selnya saja sudah kecil. Berarti dia punya inti sel yang lebih kecil. Tapi ternyata inti sel itu punya bagian-bagian lagi. Bahkan dia punya anak lagi. Jadi nukleus atau inti sel ini dia punya membran, punya cairan inti disebutnya nukleoplasma, ada kromosom dan ada anak inti sel disebutnya nukleolus.
Jadi nukleus adalah inti sel, nukleolus adalah anak dari si inti sel. Cairan inti ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleus ini berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Jadi di dalam inti sel ini ada kromosom. Kromosom ini adalah pembawa sifat kalian. Jadi ketika kalian dilahirkan juga, kalian itu sudah punya sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua kalian yang terdapat di inti sel, tepatnya di kromosom itu. Gitu. Bu, Ya. kromosom tuh yang ada yang XX sama XY gitu-gitu bukan sih, Bu? Betul, itu kromosom manusia, XX dan XY. Kalau perempuan XX, kalau laki-laki X, Y, betul. Adanya di inti sel, gitu ya. Atau nama lainnya adalah nukleus. Organel yang selanjutnya ada yang namanya mitokondria. Kalau Bu Risma bilang kayak sendal ya. Kadang dulu itu menganalogikannya dibilangnya kayak sendal katanya kalau si mitokondria ini. Apa sih fungsinya? Mitokondria ini ternyata dia organel yang punya membran. Fungsinya sebagai tempat penghasil energi. Atau kadang ada yang menyimpulkan fungsi dari si mitokondria itu adalah berfungsi untuk respirasi sel. Jadi tempat respirasi sel atau bisa dikatakan tempat respirasi sel. Jadi sel juga bernafas. Di mana? Karena dia punya organel yang namanya mitokondria. Di sini dikatakan dengan dia berespirasi maka akan menghasilkan yang namanya energi gitu. Semakin aktif suatu sel maka akan semakin banyak mitokondrianya. Jadi kalau orang yang sering berolahraga kan ada tuh kayak olahragawan kok dia nggak capek ya walaupun misalkan olahraga dalam intensitas yang banyak karena dia aktif setiap hari dipakai latihan olahraga misalkan nge-gym. Tapi kok nggak ngap-ngapan, cepet ya, nafasnya stabil. Karena mitokondria dalam selnya makin banyak. Karena setiap hari itu dirangsang aktif, sehingga orang yang makin aktif, mitokondrianya juga makin banyak. Sehingga menyeimbangkan tubuhnya supaya tidak langsung capek, ngos-ngosan gitu. Nah, organel yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan ribosom. Tadi kalau di gambar selnya ribosom tuh bulat-bulat doang, titik-titik doang. Tapi kalau diperbesar ribosom tuh seperti ini. Ribosom tuh butiran-butiran seperti serbuk, dia nempel. Dia itu nempelnya ada yang berenang di sitoplasma, mengambang, tapi ada juga ribosom yang nempel di retikulum endoplasma. Nah, ribosom ini dia berfungsi dalam pembuatan atau yang disebut dengan sintesis protein. Ya, sekali lagi ribosom itu ada ribosom bebas yang dia ada di sitoplasma, ada juga ribosom yang menempel di retikulum. Sehingga retikulum yang ditempeli oleh ribosom disebut dengan retikulum endoplasma yang kasar. Sedangkan retikulum yang tidak ditempeli oleh ribosom disebut dengan retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic reticulum. Ingat-ingat retikulum ada di mana? Kita lihat lagi gambar sel. Lihat. Ini RE kasar, ada RE halus. Retikulum itu posisinya di samping inti sel. Dia berliuk-liuk, dan kalau kalian zoom atau lihat lebih dekat di layar, lihat yang RE kasar itu dia ada bintik-bintik oranye, kelihatan tidak? Seperti ada bintik-bintik jadi kasar. Oh iya kelihatan, Bu. Betul. Apa itu bintik-bintiknya? Ini bintik-bintiknya si ribosom. Si ribosomnya tuh nempel. Sehingga kayak kita aja kertas ditempelin gitu jadi kasar.
Makanya disebut retikulum endoplasma kasar karena permukaannya jadi kasar karena ditempeli oleh ribosom. Tapi bandingkan dengan yang ini, dia tidak ada ribosom yang nempel sehingga permukaannya halus. Disebutnya retikulum endoplasma yang halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi dalam sintesis protein atau pembuatan protein. Gitu ya. Oke, baik, kita sudah membahas nukleus, inti sel, fungsi utamanya adalah, oh ya tadi belum bisa sebutkan ya, fungsi utama nukleus itu adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Boleh kalian tambahkan, tulis di buku paket kalian juga, fungsi utama dari nukleus atau inti sel, mengatur seluruh kegiatan sel. Lalu ada mitokondria yang berfungsi dalam respirasi sel, ribosom yang berfungsi dalam sintesis protein, dan ada retikulum endoplasma yang merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe yang tadi Bu Risma sudah sebutkan, ada yang kasar, ada yang halus. RE ini berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Jadi, si RE ini kayak penghubung. Penghubung siapa? Penghubung dari inti sel ke organel lain. Jadi kalau tadi kan inti sel yang ngatur seluruh kegiatan. Kata inti sel, oke, RE salurkan ini ke salurkan ke ribosom, salurkan ke mitokondria. Jadi yang menyalurkan dari inti sel ke organel yang lain itu adalah retikulum endoplasma. Jadi dia saluran yang menyalurkan dari inti sel ke organel lain. Ya, Wib? Yang tadi buat respirasi itu yang mana, Bu? Mitokondria yang penghasil energi. Kan ada kata-kata penghasil energi ya, itu adalah respirasi. Nah, nih kalian jangan tertukar antara retikulum endoplasma sama badan Golgi. Kalau retikulum endoplasma, dia menyalurkan dari mana tadi kata Ibu? Dari inti ke organel lain ya. Karena ingat, RE itu di samping inti. Tapi kalau badan Golgi bentuknya kayak gini, dia itu berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk, nih kan kayak kantong yang bertumpuk-tumpuk dari atas sampai ke bawah. Badan Golgi ini berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Jadi misalkan RE itu bawa apa dari inti sel, kadang dimodifikasi dulu oleh Golgi baru disalurkan. Ya. Jadi kalau si badan Golgi itu bisa menyalurkan ke organel-organel lain yang membutuhkan. Tapi dia tidak bisa berhubungan langsung dengan si inti sel. Gitu. Bentuknya berbeda ya. Kenapa, Wib? Badan Golgi itu kayak filter atau gimana sih, Bu? Maksudnya memilah-milah atau modifikasi? Memodifikasi itu membentuk lagi. Misalkan yang dihasilkan oleh inti sel berupa protein. Terus proteinnya itu dia dibawa oleh RE ke badan Golgi. Tapi ternyata organel lain tuh tidak bisa menerima protein yang bentuknya seperti itu, mungkin masih besar. Nah, dimodifikasi dulu oleh badan Golgi supaya bisa diterima oleh organel-organel lain untuk bisa tetap bertahan fungsinya gitu, organel-organel lainnya. Atau ada benda asing yang masuk dari luar sel supaya tidak membahayakan organel lain, dimodifikasi dulu sama si badan Golgi atau bahkan mungkin dihancurkan sehingga organel yang lain aman gitu. Oh, oke, Bu. Nah, lanjut. Kita lanjut dulu. Oke, baik. Karena sudah waktunya istirahat, pukul 10. Jadi Bu Risma baru sampai ke badan Golgi ya. Tadi kita sudah membahas mulai dari membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Setelah istirahat, nanti Bu Risma akan melanjutkan membahas lisosom, sentriol, vakuola, plastida, dinding sel. Serta inilah perbedaannya. Mana saja yang dimiliki oleh sel hewan, mana saja yang dimiliki oleh sel
tumbuhan ya, karena ada beberapa organel sel yang dia spesifik hanya dimiliki oleh sel hewan atau dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Mungkin itu yang bisa Bu Risma sampaikan sebelum istirahat. Nanti kita lanjutkan kembali setelah istirahat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kelas 7G.